Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita beri berpantun dulu ya. Saya ada pantun sedikit, nggak terlalu banyak. Iwak untuk iwasi. Terima kasih. Matur nuwun cakepnya nanti lu matur nuwun. Kita ulangi. Iwak untuk iwasi. Terus kapok. Iwak untuk iwasi. Lagek petuk selamat pagi. Oke, selamat datang teman-teman di acara talk show penyakit zoonosis dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day tahun 2025. Jadi hari ini spesial sekali karena kita kedatangan banyak pembicara, ada 3 pembicara yang akan menemani kita hari ini. Dari PDAI ada, dari Dinas Kesehatan ada, dari BPKSDA juga ada. Jadi kenapa sih pentingnya kita bicara masalah zoonosis? Ya, yang namanya makhluk hidup di dunia ya, kita sendiri, hewan, manusia, tumbuhan, virus, bakteri kan semua ingin bertahan hidup. Lah, bertahan hidup itu gimana? Ya mereka berusaha mempertahankan eksistensinya masing-masing, termasuk manusia. Manusia sekarang tinggal di perkotaan, sedikit demi sedikit wilayah hutan juga mulai dibabat jadi pemukiman. Hewan juga begitu. Wilayahnya hilang, akhirnya masuk ke wilayah manusia. Begitupun juga virus dengan bakteri, sama. Mereka ingin bertahan hidup. Mungkin saja sekarang ada vaksin ya. Ketika sudah ada vaksin, pasti mereka pikir juga gimana caranya untuk menghindari vaksin. Nah, itu yang perlu, yang bakal banyak kita bahas hari ini. Termasuk hewan-hewan eksotis dan sebagainya yang ada di lingkungan kita. Seperti apa sih cara memeliharanya? Seperti apa sih perizinannya? Nah, bakal kita bahas pada pagi hari. Oke, langsung saja saya panggil pembicara yang pertama dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan juga sebagai owner dari Asdia Vetcare. Kita sambut Dokter Hewan Nurinda Adibil Hasanah. Monggo silakan maju ke depan. Selanjutnya ini dari Dinas Kesehatan. Mari kita panggil Dr. Mafidatul Laili MH. Monggo dokter, silakan. Selanjutnya dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, kita panggil Bapak Fajar Dwi Nur Aji Eshud MPet. Monggo silakan Pak Fajar. Oke, saya agak Inggris sebentar. Oke, jadi begini Dokter Nurinda, Dokter Vita nih. Oh ya, Dokter Vita sama Pak Fajar, kita bakal ngupas banyak tentang hewan, tentang manusia, tentang kesehatan lingkungan, tentang One Health, sehingga kita kedepannya itu bisa hidup berdampingan. Jangan sampai yang satu eksis, yang satunya tertekan, akhirnya menimbulkan bencana yang lain. Kan seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin One Health memang bisa kita terapkan. Karena apa? Makhluk di dunia ini sebenarnya punya akal semua, toh. Hewan pun sebenarnya kan juga punya otak, punya akal. Tumbuhan pun kayaknya juga seperti itu. Tapi yang mempunyai potensi untuk merusak alam, untuk memperbaiki alam, ya manusia. Ya, burung dari dulu sangarnya ya kayak gitu. Rumah burung bikin sarang dari zaman bahula sampai sekarang ya seperti itu. Sementara manusia lah terus berkembang dengan segala potensinya. Makanya yang banyak kita bahas adalah seperti itu. Jangan sampai kita eksis, manusia eksis tapi mengabaikan hal yang lain. Jangan sampai terjadi itu, akhirnya bencana datang, penyakit dan sebagainya akhirnya nanti bisa datang. Oke, ini langsung saja ke pembicara yang pertama. Dokter Nurinda, kita santai aja tuh. Dok, ngomong-ngomong masalah zoonosis, kira-kira dok ya, apa aja sih penyakit dari hewan ini yang mungkin bisa nular ke owner atau yang manusia? Itu dok. Sebentar mic-nya. Baik dokter Dor.
tes. Untuk zoonosis sendiri itu merupakan penyakit infeksius ya yang ditularkan dari Baik, untuk penyakit zoonosis mungkin sering kita jumpai, namun mungkin kita tidak menyadari bahwa itu adalah zoonosis. Nah, zoonosis sendiri ini merupakan penyakit infeksius yang ditularkan dari manusia ke hewan atau sebaliknya dari hewan ke manusia, seperti itu. Nah, penyakit yang mungkin sering kita alami dan kita tidak menyadari bahwa itu zoonosis adalah seperti flu. Nah, flu ini ditularkan atau menularkan juga. Misalkan kita sedang flu, kebetulan di rumah ada hewan peliharaan. Nah, biasanya sehari 2 hari ketika imun si hewan kita ini lagi tidak fit, dia juga bisa menunjukkan gejala yang seperti kita alami, seperti itu. Nah, contoh lain adalah cacingan yang mungkin lagi hits beberapa akhir ini. Cacingan kalau misalkan di manusia itu berkembangnya jadi cacing pita, penyebabnya dari Taenia solium atau saginata yang kita konsumsi mungkin kurang pas dalam pengolahannya seperti itu. Kemudian ada juga yang dari kucing itu ada toxoplasmosis. Nah, disebabkan dari parasit darah Toxoplasma gondii melalui oral. Kemudian kalau dari hewan anjing bisa rabies salah satunya. Nah, untuk zoonosis ini dalam praktiknya dia tidak bisa atau disarankan upaya kita harus keduanya. Jadi yang dijaga juga dari manusianya juga dari hewannya. Jadi tidak bisa salah satu saja seperti itu agar berhasil terkendali. Karena kalau penyakit zoonosis ini dibiarkan, khawatirnya akan menjadi wabah. Ya siap. Jadi ternyata bukan hanya dari hewan ke manusia dok ya. Kita sendiri flu itu bisa menularkan ke hewannya. Ya seperti itu. Siap. Ya. Terus dok mengenai ini nih yang tren sekarang kan zoonosis yang lagi emang kenapa kok kita bikin peringatan World Rabies Day? Berarti kan zoonosis rabies ini merupakan zoonosis yang prioritas dok. Kemudian ya itu seperti apa tuh kalau tentang rabies? Nah, untuk penyakit rabies ini ya tandanya seperti apa? Ya, penyakit rabies ini mungkin kalau di Jawa Timur ya dokter ya termasuk kita ini dikatakan bebas rabies masihan. Namun rabies sendiri ini merupakan penyakit yang tidak bisa diremehkan karena yang menyebabkan penyakit rabies ini adalah virus golongan dari famili Rhabdoviridae, genusnya Lyssavirus. Lyssavirus itu merupakan virus yang sangat neurotropik karena dia langsung menginervasi atau menginfeksi dari saraf perifer. Kemudian dia menuju ke sumsum tulang belakang dan target organnya adalah otak. Dan setelah dia sampai di otak, dia akan menginisiasi sel otak, kemudian kembali lagi ke saraf perifer dan menuju ke kelenjar ludah. Di situ dia akan stay sampai benar-benar menjadi stadium infektif. Nah, dia akan mengeluarkan secara bertahap melalui gigitan atau bahkan ketika kita ada luka sedikit, kemudian iseng aja ada anjing liar mungkin kita elus gitu ya, kemudian liurnya itu menetes ke bagian tubuh kita yang terluka, dari situ kita juga bisa tertular. Dari cakaran pun juga seperti itu gitu. Nah, ketika hewan peliharaan kita menunjukkan gejala seperti yang disampaikan atau yang mungkin kita sudah seperti dia aktif gigit, kemudian ketika diberikan air itu takut, nah terus kemudian tertahu cahaya ini dia jadi lebih atraktif, itu dikhawatirkan memang mengarah ke sana. Karena pernah dikirim kolega waktu itu beliau ASN di Sumatera dan di daerah sana belum bebas rabies, sehingga ketika kita lihat video itu luar biasa dok. Jadi
si anjing itu sudah dimasukin ke kandang besi yang sangat tebal. Waktu itu tidak ditutup, jadi masih dibuka gitu. Dia seperti kalau istilahnya hewan itu seperti dipecuti gitu loh. Jadi ketika dia melihat cahaya itu, walaupun si besi setebal itu tuh dia tetap ingin menggigit, dan bahkan area rahangnya, mandibulanya mungkin sudah fraktur ya, tapi dia nggak peduli. Nah biasanya dia akan tenang ketika ditutup pakai kain hitam atau dimasukin ke ruangan tertutup, baru dia akan tenang seperti itu. Oh gitu dong ya. Jadi tanda-tanda rabies seperti itu teman-teman semua. Jadi itu nggak hanya di anjing aja dok ya? Nah ternyata si penyakit rabies ini bahayanya tuh karena dia tidak hanya anjing sama anjing, tapi ketika anjing tersebut keluar ketemu sapi, kuda, dia menggigit si sapi atau kuda itu tadi juga bisa tertular. Nah masa inkubasinya 20 hari sampai 80 hari seperti itu. Jadi memang tidak langsung ketika hari ini digigit langsung atraktif, tidak seperti itu, tapi tetap mungkin observasi sampai 80 hari seperti itu. Oke, siap dok. Termasuk kucing, musang, monyet itu juga bisa membawa rabies ya? Iya. Jadi benar ya, emang rabies itu berbahaya sekali. Tanda-tandanya pun juga sangat jelas. Jadi mungkin teman-teman yang punya peliharaan kucing, anjing, musang di rumah kok kelihatannya takut cahaya, nah itu ini coba tanda-tanda berarti itu agak reaktif gitu dok ya. Oke, terus dok, seumpama untuk nyegah itu seperti apa dok? Nah untuk cara pencegahannya memang apabila sudah terkena rabies itu kan kita sudah tidak bisa ya dok mengobati, karena sampai sekarang belum ada ya dok pengobatan di manusia pun juga pengobatan yang efektifnya belum ada. Jadi sementara ini yang paling efektif adalah preventif dengan diberikan vaksinasi. Nah, biasanya pada kucing anjing ada persyaratan khusus yang diberikan, yaitu sarannya tetap sebaiknya sudah vaksin wajib dulu gitu. Terus kemudian minimal usia 6 bulan boleh diberikan vaksin rabies. Nah, vaksin rabies ini ternyata bisa diberikan, misal tahun ini kita vaksin, bulan depan booster, kemudian setelah itu 3 tahun sekali, seperti itu. Jadi tidak setiap tahun. Kemudian yang paling efektif memang yang pertama adalah vaksinasi. Yang kedua kita batasi gerak dengan hewan liar. Hewan liar itu bisa kelelawar, kera mungkin. Jadi tidak cuma anjing sama anjing atau anjing sama kucing gitu, seperti itu. Kemudian mungkin lingkungan juga perlu sih dok kebersihannya. Iya, jadi pembatasan itu perlu banget dok ya. Terutama dari wilayah yang tidak bebas. Nah, mungkin dari Bali mahasiswa dari Bali pulang ke Surabaya bawa kucingnya, bawa anjingnya tanpa melewati karantina, lah itu jadi malah petaka kalau nggak lewati karantina. Kemudian khawatirnya ada lepas gitu, lepas di sini terus gigit hewan peliharaan kita, dan itu bisa karena daerah Bali belum bebas. Kemudian Jawa mungkin Jawa Barat ya Pak ya, yang terakhir ditemukan kan di daerah Garut seperti itu. Siap. Jadi emang vaksinasi pembatasan gerak hewan itu harus benar-benar dibatasi sehingga kita bisa benar-benar masih bebas. Jawa Timur, Jawa Timur. Kalau Banyuwangi kira-kira bebas nggak dok ya? Kan itu dekat dengan Bali itu Banyuwangi. Nah itu mungkin pasti kalau dilihat dari petanya masih hijau, masih bebas. Cuman tetap kita harus preventif, ya tetap jaga-jaga karena kita sangat dekat sekali, dan sedangkan di Bali kan tidak bisa mengendalikan itu karena banyak gunung katanya gitu. Oke, siap. Itu tadi dari Dr. Nurinda. Selanjutnya ini dari Dr. Vida dok. Dok, untuk kehati-hatian teman-teman. Jadi supaya tahu, ternyata ada beneran zoonosis di manusia. Kira-kira yang dokter pernah tahu atau pernah menangani atau pernah ada data sebagainya tentang zoonosis di Lamongan apa dok kira-kira? Oh iya, sebenarnya saya kan jadi narasumber, tapi melihat penjelasan Dr. Nurinda itu saya jadi kayak mau pengen takut. Ya, untuk data zoonosis itu memang ada beberapa kejadian yang pertama itu kemarin ada gigitan monyet di Samping ya, di daerah Samping ada gigitan monyet, tetapi waktu kita rapid test itu ternyata negatif alhamdulillah. Terus ada juga kemarin kita impor itu gigitnya itu nggak di Lamongan maksudnya. Baik dari sisi usaha. Ini ada lagi yang kegigitnya tuh dari luar perjalanan saat di luar Jawa. Ternyata waktu pulang ke Lamongan itu baru bilang kalau habis digigit
hewan. Baru kita vaksinasi anti rabiesnya, alhamdulillah sih udah. Terus kemarin juga ada 3 suspek leptospirosis juga. Cuman akhirnya waktu kita tes tuh alhamdulillah. Jadi kalau ini apa? Kalau positif sih masih belum ada. Tetapi alhamdulillah kami ada seperti serum ya, serum anti rabiesnya itu kami dapat cuman nggak banyak karena ya kejadiannya jarang ya, jadi kami nyetok dari provinsinya itu nggak terlalu banyak ya, hanya untuk jaga-jaga saja. Ada kita tahu serumnya lumayan harganya ya, lumayan mahal gitu, jadi dikasih cuma berapa via gitu kemarin dari provinsi hanya untuk jaga aja. Tapi tahun ini alhamdulillah kejadian positif nggak ada gitu. Ya dok, kalau untuk ini dok, mungkin bisa cerita sedikit tentang lepto dok, leptospira tadi. Nah kira-kira untuk di manusia itu seperti apa gejalanya, sebagainya dan penularannya itu dari apa gitu dok? Leptospirosis semua yang berakhiran is itu kan infeksi ya. Infeksi itu bisa datang dari mana aja. Kalau infeksi bisa dari air, kalau leptospira ya bisa dari air, dari tikus juga bisa, ya dari apa ya, gigitan tikus, kadang kan ada yang tiba-tiba manusia tergigit kayak gitu tuh bisa. Cuman kalau leptospira sih enggak, fatality rate-nya enggak sih ya, cuman yang rabies fatality rate-nya kalau leptospira enggak sih, bisa diobati. Biasanya sih kita obati pakai sintomatis aja itu aja bisa. Ini dok, ini kan kebetulan pasti banyak yang melihara kucing, anjing di rumah, kayak seperti penyakit toxoplasmosis dok. Lah, itu kan kadang orang pasti tanya, sering tanya owner itu tanya ke kita, dok ada nggak vaksin untuk toxo atau vaksin apa ya untuk mencegah penyakit toxo itu ada nggak kira-kira? Vaksin anti toxo itu lebih ke arah kucingnya yang divaksin ya dok ya. Jadi kalau di kucingnya ya dok, toxo sendiri itu kan parasitemda. Sementara ini belum ditemukan vaksinnya dok. Jadi mungkin untuk cara apa ya pemeliharaannya yang benar, kebersihan ya, lebih kebersihan seperti itu. Kalau vaksin di manusia anti toxo sih belum ada sih dok. Cuman ya kalau ibu hamil biasanya memang sudah paham banget ya kalau memang harus menjaga diri dari hewan-hewan itu kan, apalagi kucing itu kan sudah orang paham sekali kalau kucing itu bisa beresiko menyebabkan toxo kan. Kalau untuk manusia sendiri belum ada vaksin anti toxo. Terus kalau kejadian juga selama ini belum ada tapi ya? Apa itu? Toxo di Lamongan, toxoplasmosis. Toxoplasmosis itu memang sebenarnya di kami dinas kesehatan tidak ada program yang meminta data itu. Saya rasa sih ada karena kasus toxo itu kan biasanya ditemukan banyak banget itu kan ketahuan kalau ibu hamil ya, ibu hamil atau ibu yang ingin hamil kan kayak gitu dicek. Cuman di kami belum punya data itu karena memang belum masuk di program yang harus didikan sama dinas kesehatan. Ya dok, selain itu mungkin ada lagi dok penyakit zoonosis yang mungkin untuk kewaspadaan kita di manusia. Kira-kira apa dok yang perlu kita waspadai? Sementara ya itu aja sih, cuman ya inti dari semua pencegahan itu ya gerakan masyarakat hidup sehat, intinya kan di situ ya. Gerakan masyarakat hidup sehat selain makanan minumannya juga kan ke arah lingkungan ya, dimana seperti sampah harus pengelolaan sampah harus gimana, apalagi sekarang sampah juga sudah ada. Rasa di RT juga ada bank sampah juga sudah ada ya, itu kalau dimanfaatkan dengan baik sebenarnya bagus ya. Terus peningkatan daya tahan tubuh, termasuk makan makanan yang bergizi, dimana kita tahu adik-adik sekarang mahasiswa sekarang itu nggak mahasiswa aja ya, maksudnya di antara rentan usia belas-belasan gitu ya, kan itu lebih banyak makan junk food, frozen food ya daripada makanan sehat kan kayak gitu. Itu sebenarnya juga mempengaruhi dari sistem imunnya si kitanya. Terus dok, kira-kira ada tips nggak ketika melihara hewan itu kita pembersihan kita harus seperti apa untuk menjaga diri kita gitu loh dok? Wah kalau itu harusnya dokter Nurinda yang bisa jawab ya. Oh ya, pembersihan hewan itu seperti apa ya? Jadi untuk standar
perawatan hewan yang terutama mungkin di sini lebih ke dikerucutkan ke kucing aja ya dok, biar nggak terlalu lebar gitu ya. Yang kucing Iya. Jadi kalau kucing itu standarnya lebih baik sebulan sekali dibandingkan kalau dia tidak ada keluhan seperti jamur atau kutuan seperti itu, sebulan sekali cukup. Karena dia tidak mempunyai kelenjar keringat sehingga ketika terlalu sering kita mandikan justru malah bulunya jadi kusut dan kering seperti itu. Kemudian untuk kebersihan litter box, nah itu mungkin sehari 2 kali. Kemudian kandangnya kalau memang harus di dalam ruangan, paling tidak ruangannya itu ada tembus cahaya. Jadi setidaknya atau ada ventilasinya, ada pertukaran udara seperti itu. udara dan cahaya harus gerak ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau bisa terlalu lembab pun juga bisa menyebabkan masalah seperti itu. Terus pakan-pakannya, kalau saya sering sekali ditanya pakan yang bagus buat kucing itu apa gitu kan. Nah, yang paling bagus karena dia adalah karnivor sejati, paling bagus tetap ikan, daging seperti itu. Cuman kalau yang lebih baik, nah, karena kan seperti saya juga jual makan masalahnya ya. Jadi kalau makan dry food, nah itu sebenarnya kan memudahkan owner memberikan seperti itu. Karena dokter Vida itu kan sibuk ya dok, jadi kan mungkin ada pakan kering itu lebih mudah gitu loh. Jadi kalau misalkan ikan segar kan harus merebus dulu mungkin atau iya seperti itu. Oke siap, itu tadi untuk penyakit zoonosis yang ada di sekitar kita dan hewan peliharaan. Nah ini yang menarik nih lagi, ini dari ada BPKSDA, kebetulan ada Pak Fajar. Pak Fajar bisa cerita Pak, tren-tren pemeliharaan hewan eksotis sekarang itu seperti apa? Anak-anak muda, anak-anak anak sekolah SMP, SMA itu udah mulai melihara yang aneh-aneh sekarang itu. Pernah bawa elang, dibawa ke saya, terus monyet, masih SMP, SMA itu udah pelihara seperti itu. Nah itu gimana Pak? Coba bisa sharing-sharing. Monggo Pak Fajar. Ya, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Lamongan lagi merupakan hal yang sangat luar biasa sekali. Dan kami diberikan kesempatan untuk bergabung dalam peringatan buat Rabies D, masuk juga bulan bakti. Jadi era saat ini memang sangat menarik bagi generasi Gen Z ya. Jelas untuk pemeliharaan satwa liar. Kalau mungkin hewan dan kalau kita istilahnya satwa, lembaga perbankan adalah kalau kita menyebutnya satwa biasanya kalau di peternakan hewan. Hal yang sama kalau sebenarnya kalau hewan mungkin sudah didomestikasi, kalau kita cenderung ke arah ke satwa liar. Saat ini era pemeliharaan satwa liar rata-rata kalau lihat anak sekarang adalah dari baby Gen Z. Dulu baby Gen Z, kalau pelihara kucing biasa, pelihara anjing biasa, sekarang mulai cari namanya musang, tua, burung elang, burung kakak tua, yang mungkin mereka tidak tahu bahwasanya beberapa komoditas atau satwa tersebut merupakan jenis-jenis dilindungi atau mungkin jenis yang invasif. Secara umum satwa itu mungkin normal, namun ketika orang tidak mampu mengelola dengan baik, ketika liar di alam akan menjadi pesaing bagi spesies lokal. Jadi peran kami salah satunya itu untuk menjaga keanekaragaman hayati dari di dalam maupun di luar. Mungkin rekan-rekan bisa melihat ketika dulu kita bisa melihat bunglon yang warna hijau. Sekarang mari kita hitung ketika kita di belajar adakah pernah ketemukah bunglon warna hijau? Yang ada bunglon warna coklat yang itu ternyata adalah spesies invasif yang mengalahkan komunitas lokal. Kemudian kita lihat sekarang luwak, masyarakat yang punya usaha mulai dipakai untuk kopi. Sekarang mulai terakhir kopi bituro, luwak yang gede itu macam-macam ya. Jadi saya juga banyak belajar bagaimana satwa di alam itu bisa membuat sendiri. Kemudian kita juga mencari sebuah bahan-bahan untuk kepentingan bioproteksi. Saya juga dari alam juga. Jadi memang kalau kita melihat memang aneh-aneh sih sekarang. Cuma keanehan itu belum diimbangi sebuah pengetahuan. Dan kali ini pengetahuan ketika kita menyayangi seorang pasti kita akan bertanya latar belakangnya bagaimana statusnya.
Namun sekarang tidak begitu. Pokoknya saya keren Pak. Saya keren punya elang, tidak tahu satu bagaimana pakannya apa. Karena kita selanjutnya, apalagi yang pernah kita lakukan bersama-sama dinas peternakan Lamongan ya, kita kerjanya itu hal sederhana. Orang mungkin bosan, orang mungkin tidak mampu dan dilepaskan sembarangan. Yang akhirnya satwa itu keluar karena dengan manusia tidak takut. Kami yakin bahwa teman-teman baik jadi sedikit pengalaman tahun 2024 kita berhasil melepas liaran kembali tanpa hasil rescue maupun dari punya masyarakat itu 400 ekor. Harapan kami banyak sekali, banyak sekali Pak ya. Untuk elang kita sangat sulit karena tadi kalau Ibu sampaikan kucing adalah kaki berjati, elang juga predator di alam. Dan untuk mengembalikan satwa kepada perilaku alaminya itu sangat-sangat susah. Jadi saya di sini ada calon dokter hewan dan rata-rata mungkin tahunya hanya satwa-satwa domestik. Dan untuk satwa liar kita masih berkurang sekali di situ. Kami ada satu elang-elang bawah di bawah itu sudah 5 tahun dipelihara manusia. Jadi dia mengenal ular pakan alaminya itu setelah 1 tahun. Ularnya itu sangat pas sekali. Kalau masalah penyakit, ya sekarang manager atau VTM dari apa namanya alami yang harus kita harus pakai masker ketika keluar karena COVID. Waktu itu ada dan kita memang harus berhati-hati di situ. Jadi kita juga sekali bekerjasama dengan dari kesehatan karena kita sebagai bagian dari keluarga khususnya untuk satwa liar. Untuk sekarang rata-rata terpengaruh itu tanpa memperhatikan sebuah regulasi. Karena sebagian besar beberapa kasus untuk satwa liar rata-rata anak-anak muda yang melek teknologi jual beli online. Jadi di kita ada aturan yang terbaru. Kalau Undang-Undang 5 tahun 90 tentang konservasi itu tidak mengatur terkait peragaan maupun perdagangan online. Sekarang ketika ada upaya kegiatan memperagakan satwa di dunia menghasilkan nilai komersial melalui media elektronik pidana. Kemudian ada materinya juga. Kalau pelihara aja. Memelihara kalau tanpa izin pidana. Dan pidananya dulu adalah pidana maksimal, sekarang minimal 2 tahun makan gratis. Serem ya Karena memang apa namanya keanekaragaman dari kita sangat luar biasa dan memang banyak yang mengincar secara fakta. Jadi kita selama setahun aja yang tanpa masuk dari luar pulau ke Jawa Timur itu kalau burung-burung berkicau lebih hampir 5 ribuan sampai saat ini ya. Itu dari titik Banyuwangi, belum dari titik Tanjung Perak, belum dari titik Lamongan yang Paciran. 1 2 kalau kita selama 1 tahun mungkin akan mendekati angka 10 secara begitu Mas. Oke siap Dok. Ini agak saya perdalam Dok ya. Jadi tadi kan banyak satwa emang yang dilindungi ternyata dipelihara. Contoh apa Dok? Yang kira-kira yang beredar di media sosial itu sebenarnya sangat-sangat ada unsur pidananya dilindungi. Tapi dipelihara apa aja Dok kira-kira? Pelihara apa aja? Kita bisa melihat sekarang trennya elang untuk free fly. Yang dari Bandara, Sampai saat ini belum ada penangkaran kecuali dari konservasi ya, penangkaran membudidayakan elang berhasil. Yang ada adalah pengambil dari alam dijual dalam bentuk anakan, distribusikan secara legal. Kemudian jenis-jenis kalau orang bengkok beberapa ada penangkaran yang legal. Namun karena untuk kepentingan gaya nggak punya modal, mereka beli yang murah ilegal. Karena harganya untuk satwa dilindungi itu memang sangat-sangat biasa. Minimal paling murah itu mungkin 5 juta ya. 5 juta. Tapi kalau yang mahal kan ada burung yang kemarin kasih bako itu sudah mahal ya, itu 100 beberapa daerah itu ada yang nggak kemarin sampai 70 juta. Jadi tapi kalau ini kalaupun memang ada kebutuhan, ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau memang ada yang tertarik untuk memelihara satwa ini, pastikan dokumen legalitas. Saya bilang punya jaringan kemudian pastikan status satwanya.
turun langsung ke masyarakat. Yang penting kita melihara aman dan nyaman. Aman bagi manusianya, aman bagi satwa. Nyaman bagi manusia, nyaman bagi satwanya. Jangan sampai ketika kita memelihara satwa liar itu kita kucing-kucingan. Kita kalau mungkin di satwa liar begitu dong ya. Ketika kita memelihara orangnya nyaman, satwa akan terpengaruh. Tapi kalau orang takut gemeter atau orang takut ditangkap kucing itu akan berpengaruh. Kita terbatas. Oke dok, itu tadi untuk satwa yang dilindungi dok ya. Terus untuk jenis ini dok, kita kadang sering melihat juga di rumah-rumah itu monyet dok. Nah, sebenarnya kalau dari status dilindungi, kayaknya enggak dok ya. Enggak dilindungi tapi apa dok? Yang menyebabkan agak susah lah monyet itu juga dok. Dari habitat liarnya seperti itu di dalam sangkar lah, itu gimana dok pendapatnya dok? Terkait dengan monyet, monyet secara nasional status perlindungan belum dilindungi. Secara perdagangan internasional masuk dalam appendix 2 status yang perdagangannya diatur. Secara status konservasi internasional itu endanger karena distribusinya persebarannya memang beberapa tempat yang sangat terbatas. Terancam punah. Meskipun di kita melihatnya biasa. Permasalahannya kadang-kala manusia itu memelihara satwa tidak menghewankan, tidak pesawat, tapi memanusiakan hewan, itu repot. Jadi harapannya orang melihara monyet ini dia lucu ya ketika kecil. Tidak melihat satwa itu kalau kita bicara satwa liar, suatu saat apapun itu akan kembali sifat liarnya. Apalagi ketika dia istilahnya puber, kemudian birahi, itu yang sangat berbahaya. Gitu. Dan orang-orang biasanya apa ya takut ketika sudah dewasa karena beberapa kasus kejadian monyet khususnya yang menyerang pemelihara itu ketika monyet itu sedang birahi. Yang jantan biasanya arahnya sama teknis. Monggo ditanyakan. Arahnya sama bapak ya, anak kecil dan dia juga punya sifat pencemburu. Hati-hati nih, hati-hati. Cemburu monyet ini ya, bukan cemburu buta, tapi cemburu monyet ini. Siap. Jadi kalau jantan suka lihat ibu-ibu kan? Ya. Atau itu naluri jiwanya begitu. Begitu mas. Oke dok ya. Jadi benar dok, emang monyet itu beberapa kali juga mungkin di kolekan dokter hewan juga pasti pernah dicet bersama ownernya monyet. Dok, ini bisa nggak dibius? Mau saya kikir ya. Akhirnya ya seperti itu kita tolak. Jadi banyak tariknya itu mau dikikir dong. Depan. Jadi sampai segitunya pelihara itu. Jadi kita musang juga termasuk. Dok, ini saya punya musang. Ini mulai gigit. Kita tolong dibius, mau saya kikir lah. Kejadiannya seperti itu kalau di hewan-hewan satwa liar yang mau mereka domestikasi, kadang semakin besar udah mulai kalah, akhirnya kita talinya udah dikikirin. Ada itu. Jelas kita tolak dong. Kita di kita juga dokter hewan di beberapa kolega kalau ada yang minta seperti itu, nah itu sangat gak berperi kehewanan. Jadi kan menghilangkan sifat alaminya dok ya. Jadi itu kita tolak juga kalau ada seperti itu. Ada yang punya? Coba. Ya ini dok, ular. Kita sekarang ular dok. Ya. Ular. Untuk pelihara reptil itu salah satu saat ini yang menjadi konsen kami trading topik kalau nggak salah kami trading topik terkait interaksi negatif antara manusia dengan ular. Kasus di Gresik saja dalam 1 bulan kita sempat teman-teman damkar itu 50 ekor bulan yang masuk pemukiman. Kita selalu tanya, yang salah siapa pak? Itu milih orang tua. Kalau saya ular bisa masuk rumah? Saya jawabnya cuma satu. Mungkin warga setempat kurang kerja bakti. Jadi ular itu sebagai pengingat untuk kerja bakti guyub rukun antar tetangga. Karena ular muncul karena sampah, saat tumpukan, kemudian muncul tikus, kemudian tikus makan ular. Ya jangan salahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya pemangsa ular itu tidak. Ular merupakan predator puncak. Pemangsanya ada, namun ketika masih telur. Ya, makanya delegasi kerjaan karena masih telur. Kalau kecil-kecil mungkin ada di sini masih ada elang tikus, elang ular masih ada beberapa, tapi pemangsa punya tidak ada. Ada pemangsa hanya telur itu biawak.
angkat ke ular dan repotnya biawak juga diburu. Apapun itu Mungkin untuk rica-rica ya, ada beberapa tempat yang masuk rica-rica untuk ya. Itu karena memang kalau kita juga ada kuota pemanfaatan dan kita sempat melakukan pembatasan, tidak para pencari tidak boleh menangkap di wilayah Kabupaten Gresik dan Lamongan karena saat itu pernah terjadi serangan tikus di Kabupaten Gresik. Dijamin bahwa dia betul dong. Kayak kalau pulang itu ya lewat Karangkeladi itu satu motor bisa bawa 10 sampai 20 ekor biawak. Kalau BPJS Kesehatan tak isu-isu ya tuh kayak. Berarti musuh alam itu harus tetap ada tuh ya. Predator alami di alam itu harus tetap ada ya. Karena itu adalah sebuah ekosistem. Pastikan bahwa ketika rantai satu putus saja, apa yang terjadi? Kalau kecelakaan kerja bisa saja ketika kita naik kencang rantai putus bisa bulat jatuh. Itu salah satu contoh sederhana saja. Kalau kita ular hilang, berarti apa yang akan melonjak? Tikus. Apalagi tikus naik, kemudian rusaknya jagung. Oke, siap dok. Dok, untuk ini dok, kebetulan memang di Lamongan itu ada unit usaha yang memproses daging ular. Nah itu seperti apa dok? Maksudnya pembatasannya, cuma juga berizin juga kan dok? Boleh kan? Emang? Boleh. Jadi kalau di Lamongan ada satu yang untuk pemanfaatan daging ular, itu ada kuotanya masing-masing tiap tahun per tahun ada batasannya. Dan kalau di Lamongan sepengetahuan kami, kemudian ini juga pernah kerja kami itu adalah limbahnya. Sebenarnya yang diambil adalah kulit yang ada batasannya dan yang dimanfaatkan di Lamongan adalah daging yang memang tidak. Kemudian di Indonesia kan tidak ada orang konsumsi umum untuk daging ular. Oh gitu, malah dagingnya itu kayaknya ekspor dagingnya tuh. Ekspor ya, kalau di lokal sini enggak, daging jarang lah, daging ular untuk konsumsi. Lokal jarang. Jadi untuk kepentingan ekspor memang boleh dok ya. Jadi ular itu daging ular nangkap ular dari alam, terus diproses itu memang boleh dagingnya untuk diekspor dok ya. Oke. Terus ini dok, kira-kira perizinan untuk emang melihara hewan yang dilindungi itu gimana dok caranya? Ketat banget nggak dok? Pak ya Pak Fajar. Untuk perizinan yang paling susah itu adalah memulai. Yang kedua bertanya kepada orang yang tidak tepat. Akhirnya kok susah banget. Sebenarnya kalau saya nih tanya, kalau lihat akhirnya kerjanya satu nih kalau secara administrasi sudah jelas aturan-aturan sudah ada, mulai dari untuk kendaraan kalau pribadi pembatasan ada, kemudian untuk penangkaran budidaya itu ada, untuk peragaan juga ada, sudah dilakukan itu lengkap sebenarnya. Untuk perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, dari pemanfaatan daging ular tadi ada, untuk penangkaran semua program ini didesain ada dilakukan Paradisu beda. Kalau Paradisu itu adalah lembaga konservasi atau orang awam menyebutnya adalah kebun binatang, itu beda. Itu kalau mekanismenya kita yang terbaru ada P18 peraturan terkait pemanfaatan pengangkutan, ada P15 representasi untuk penangkaran. Jadi memang peran dokter hewan baik yang di klinik maupun di dinas kesehatan hewan itu sangat diperlukan bagi kami di KSDA, khususnya ketika menyentuh masalah itu komoditas satwa liar. Karena sekarang memang belum itu yang reptil ya, reptil orang itu ada yang impor, ada yang lokal. Kita pun sangat susah, saya putuskan juga sangat susah membedakan karena repotnya teman-teman saya itu melakukan iurannya murah 16.800 bulan. Kalau yang rokok biasanya rokoknya Surya tentunya kalau di sini belum ada yang satu hasil pasti dilepas biarkan tapi jangan sampai bulan. Murah kan? Yang banyak burung dan lobet. Kalau bapak-bapak masih lobet itu pemakan telur juga. Telur hewan-hewan burung-burung alami macam itu memang. Kalau mungkin bisa kalau pola perizinan mau spesifik kita lebih lanjut atau mau di sini nanti silakan bagian apa yang pengen diketahui. Siap dok.
Oh dok ya, ini kebetulan kan ya saya juga praktek di rumah, dokter Lida juga praktek, terus teman-teman di sini kan juga calon-calon dokter hewan. Dok, seumpama nih ada satwa dilindungi datang ke kita, nah itu dok. Warnanya sedikit berbeda. Sakit nih, nah itu gimana? Kita selaku dokter hewan sebenarnya kalau secara aturan ketika kita menangani satwa yang dilindungi tadi seperti apa dok? Harus apa yang harus kita lakukan selain tadi? Emang kita harus obati dulu dok ya? Setelah obati itu terus apa yang harus kita lakukan dok? Gitu dok. Wajar. Unik juga soalnya ini. Kuliah S2-nya di FK. Di member dikit sama dokter hewan. Karena memang konsepnya adalah konsistensikan antara kehutanan, konservasi dengan kedokteran hewan. Saya gitu. Jadi kalau pertama adalah penyelamatan satwa dulu kan. Iya, kalau emang butuh Merasa dulu bagaimana satwa ditangani dulu. Caranya ya tangani dulu karena itu untuk dokter hewan begitu mungkin ya. Karena dokter hewan tangani dulu. Kemudian tanya aja. Bapak punya legalitas, punya legalitas belum? Nanti kita mungkin gratis. Kan kalau bisa menyarankan. Kita nggak ada pembayaran sebagainya. Urus dokumennya. Saya butuh informasi lebih lanjut, kita bisa datang ke kelompok. Karena sebagai kepanjangan tangan, karena peran konservasi tidak hanya petugas KFD saja, tapi masyarakat luas juga berperan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Joni Nurani. Oke, jadi ya semua harus terlibat dong ya. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri dari Kementerian Kehutanan, dari BKSDA jalan sendiri, kita untuk praktek dokter hewan mandiri jalan sendiri, sebenarnya nggak bisa dong ya. Emang harus ada sendiri gitu ya. Oke dok, terakhir dok tentang zoonosis di satwa liar tadi kira-kira apa dok yang perlu ditenang selama ini kalau ke lapangan ketika menangani satwa liar kira-kira yang paling harus hati-hati supaya penyakitnya nggak nyebar ke jenengan apa dok? Apa pak? Baik, sampai jumpa Ya, semua kegiatan pelaksanaan rescue perlu kita kehati-hatian. Standar pelaksanaan dulu kita lakukan. Jadi kalau zoonosis biasanya sekarang lapisan kan dari monyet. Ya, siap. Karena kebetulan anggota kami juga ketika rescue ya karena bukan biaya ya pemegang monyet yang digigit 10 jahitan. 10 jahitan sakitnya sih gak, ya sakit tapi juga risiko juga kan. Akhirnya kita juga lakukan untuk vaksin rabies. Kita juga mengantisipasi hal tersebut. Kemudian terkait yang bukan zoonosis, terkait penanganan terhadap satwa yang berbisa. Atau berbisa karena beberapa di Indonesia sangat kurang sekali untuk serum anti bisa. Sangat-sangat karena anggota kita juga pernah niatnya menyelamatkan karena bulan untungnya ular itu dekat kantor diambil tanpa alat itu itu pegang masukkan botol air mineral balik pak kejilat aja mungkin ya akhirnya ya harus tangan itu karena bulan ularnya saat itu di Jawa Timur ya dokter yang memang paham tentang bisa ular yaitu dokter Pahdani. Jadi kita konsul. Ya, mari. Itu di mana dok? Bisa cerita dok? Maksudnya dokter itu prakteknya di mana? Jadi untuk waspada teman-teman juga. Karena emang kebetulan kalau itu kontak dokter Stomo biasanya. Oh langsung dokter Stomo. Karena diarahkan dari situ. Karena itu kejadian sangat kondisi di lapangan. Dan di alam pun kita juga harus berhati-hati karena kemarin juga baru sebulan lalu teman-teman dari Satgas yang jaga di Pulau Sabarong, pulau terluar Indonesia, ada pulau kosong di Jember, ada petugas main di sana yang malam-malam mau kamar mandi, gak ada lampu gelap, ular jatuh di kaki, akhirnya karena ombak gede kalau jatuh, akhirnya perangan-perangan itu yang harus kita pelajari. Intinya kita adalah perlu mitigasi dan kehati-hatian dalam menangani satwa liar. Tadi dokter hewan ketika tadi ada sampaikan monyet, kemudian mungkin yang sering dilakukan kikir ya, Iya, betul. Bukan Jawa, bukan Sumatera yang memang itu dilindungi dan masuk Amerik 1. Kalau kita mau sudah dilindungi masuk Amerik 1 berarti super perlindungannya kan. Setelah internasional kategori 1, setelah dalam negeri dilindungi. Nah itu memang perlu penanganan yang sangat hati-hati. Jadi untuk teman-teman dokter hewan ketika penanganan jenis apa paling tidak tahu karakteristiknya bagaimana, tahu kelemahan kekurangan satwanya bagaimana gitu.
Siap. Nah, baik. Ini hal yang baru memang untuk dari Pak Fajar ini, pengetahuan untuk kita semua calon karyawan juga adik-adik ini. Oke, menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya buka pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa atau audien yang ada di sini. Barangkali ada yang mau sharing-sharing, wajib kalau ini teman-teman mahasiswa ini. Harus ada yang tanya. Kalau nggak tanya, wow, siap-siap ya. Oke, monggo silakan. Ya, ini ada door prize ya, nanti kita sesuaikan door prize-nya. Monggo teman-teman yang mau bertanya, ada door prize-nya, jangan khawatir. Kita ada 7 paket door prize itu. Kalau emang ada owner yang bawa kucing, nanti ada paket dari Asria juga. Ada paket steril, ada voucher steril, grooming sama vaksin dok. Oke, siap. Oke, monggo teman-teman adik-adik mahasiswa, ada yang tanya? Dari belakang, kanan, kiri tentang satwa liar, monggo silakan. Ini mau ada pakarnya satwa liar atau tentang zoonosis dan sebagainya, silakan. Ayo. Kalau nggak ada yang tanya, saya bikin pertanyaan habis ini. Itu emang door prize-nya banyak itu deh. Ada sekitar 7 door prize itu. Monggo ayo silakan. Teman-teman dari mahasiswa. Pojok, saya minta dari sini 3 orang, dari sebelah sini 2 orang. Ayo silakan. Monggo silakan. Entah pertanyaan, entah pernyataan atau apa-apa ya silakan, enggak apa-apa. Ayo silakan satu deh, maju dulu satu-satu. Ayo, mau diskusi-diskusi aja nggak apa-apa, santai aja. Sini belajar semua kok. Kita ada tahu nih, maksudnya ada tambahan ilmu mungkin dari dokter Vida, dari Pak Fajar lah. Kan selama ini kita sudut pandang dari dokter hewan. Nah ini mumpung ada 2 pembicara yang spesial, mungkin adik-adik ada yang mau tanya atau pernyataan atau apa, monggo silakan. Door prize-nya wah banyak, silakan. Ada paket untuk umum juga, monggo silakan. Ada paket steril voucher, gratis steril, gratis vaksin dari Asria, silakan. Ya sini Mbak, maju ke depan. Iyalah, jiwa jauh, kucingnya juga sekalian dibawa. Kalau steril minimal untuk jantan dan betina itu umur berapa ya Pak? Apa lagi? Sudah itu aja soalnya. Ya siap. Ini untuk berarti kebetulan owner ya, jadi kita kasih apa voucher gratis steril nih dari Asria Medcare. Foto dulu. Sama Dr. Rina, gak apa dok? Nah, foto. Ya. Ya, silakan foto. Ya nanti bisa foto bareng kucingnya di tag Asria ya. Siap. Monggo ini untuk satu pertanyaan dulu, Dr. Rina silakan jawab dok. Baik, dengan Mbak siapa tadi ya? Oh Mbak Dita, Mbak Dita pemiliknya kucing Siro. Mbak Dita, nggak kelihatan ya? Mbak Dita, jadi kalau untuk steril kucing, kebetulan kucingnya di rumah banyak. Ada 3. Oh ada 3, jantan, betina? Jantannya 1, betinanya 2. Oke, sudah produktif semua? Yang satunya 2 belum. Usia berapa Mbak? Yang ini 1 tahun, yang 2 itu sekitar 2 tahun. Oke, jadi memang tujuannya tidak diambil keturunannya atau bagaimana? Benar. Oh iya, jadi memang sudah pernah merasakan kewalahan gitu mungkin ya, pelihara kucing banyak. Nah, untuk dari segi ke medisnya, usia yang terbaik untuk steril itu memang usia 6 bulan. Jadi kenapa usia 6 bulan? Diharapkan si kucing ini belum mengalami dewasa kelamin seperti itu. Karena kalau misalkan contohnya kucing jantan dulu ya, misalkan kita steril setelah di atas usia 1 tahun atau 2 tahun, di mana dia sudah menunjukkan dewasa kelamin seperti spraying yang pipis sembarangan, kemudian dia agresif, kemudian dia kalau malam aktif keong-keong, biasanya ada tetangga yang terganggu lah seperti itu. Walaupun dilakukan steril di usia 2 tahun, tetap kebiasaan-kebiasaan buruknya ini tidak bisa langsung hilang. Jadi ada beberapa kucing yang bisa hilang, ada juga yang tidak bisa hilang permanen seperti itu.
Jadi jantan betina sama minimal usia 6 bulan seperti itu. Kemudian yang jantan ada beberapa kucing yang belum, walaupun udah 6 bulan belum turun. Kok biasanya di bahasa familiarnya adalah telurnya yang di belakang itu loh Mbak. Si Siro itu jantan ya? Jantan. Sudah ada 2 ya. Nah, dikatakan dia normal atau sehat itu ketika testisnya ada 2. Kalau misalkan 1, biasanya kita berikan spelling waktu 1 bulan. Kalau tetap tidak bisa turun, memang sarannya wajib steril seperti itu. Sudah? Oke, terima kasih dari Dr. Yunda. Tadi pertanyaan dari Mbak Dita. Cukup Mbak Dita ya? Pak, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ya, lumayan, bisa dapat steril gratis nih. Mantap. Oke, ayo yang lain mungkin teman-teman. Ada dari Tina sendiri. Ya, Tuan Isata, maju deh. Ayo yang lain harus disiapkan nih pertanyaannya, kurang 2 nih. Ayo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan bapak. Jadi perkenalkan saya Regita Intan dari mahasiswa Unair. Ya, untuk pertanyaan saya simpel bapak. Untuk kami para calon dokter hewan dan untuk kedepannya jika ingin praktisi sebagai klinisi seperti itu. Nah, terkait dengan tema hari ini World Rabies Day, jadi saya ingin mempertanyakan untuk terkait vaksin kita yang kontak dengan hewan yang mungkin tersuspek rabies seperti itu ya. Nah, itu seberapa wajib untuk kami sebagai praktisi nantinya untuk menerima vaksin rabies. Dan sepengetahuan saya itu kita kan ketika terkontak atau tergigit dengan hewan yang tersuspek itu jalan keluarnya itu diberikan antiserum. Nah, untuk vaksin rabies sendiri kan ketika tidak terkontak seperti itu. Nah, vaksin rabies pun juga perlu ada penanganan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya kita juga butuh 6 bulan sekali vaksin. Jadi pertanyaannya seperti itu, singkat saja. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar deh, sini dulu langsung dapat hadiah. Nah kan, masih sebentar aja langsung dapat hadiah. Dulu kasih kan nggak apa-apa. Atau di bodoh dulu. Sebentar. Nggak apa-apa gitu aja. Nah, tasnya. Oke, terima kasih Adik Intan. Jadi ini mungkin ke Dokter Vida, Dok ya, kalau mau vaksin gimana Dok? Kita selaku dokter hewan atau teman-teman mahasiswa kedokteran hewan yang memang bersentuhan langsung dengan hewan pembawa rabies, HPR, kira-kira program vaksin di manusia itu seperti apa Dok, Dokter Vida? Oh iya, terima kasih, bagus sekali. Saya aja belum kepikiran untuk itu ya. Untuk para dokter hewan atau calon dokter hewan. Ternyata vaksin rabies itu ada 2 jenis. Ada jenis yang memang prapajanan dan kedua pasca pajanan. Kalau prapajanan itu memang diberikan sebagai profilaksis ya sebelum terjadi paparan atau terjadi gigitan atau apa. Tapi kalau yang pasca pajanan itu setelah tergigit. Dan memang saya juga belum paham banget untuk yang prapajanan. Saya belum mempelajari itu, saya belum pelajari untuk prapajanan itu. Mungkin barangkali bisa mencari itu yang atau bahkan saya cari info lagi. Kalau pasca pajanan di kami ada, kami dinas kesehatan kalau mungkin kasusnya masih teramat kecil di sini ya. Jadi di Jawa Timur pun itu belum ada. Kami sejenis program untuk prapajanan itu kami belum mendapatkan. Yang kami dapatkan itu masih pasca pajanan aja. Kalau pasca pajanan maksudnya kalau sudah tergigit itu vaksinnya ada di kami. Di dinas kesehatan ada. Tapi kalau prapajanan masih belum ada. Itu aja. Tapi seharusnya ada. Cuma saya belum paham banget itu mendapatkannya dari mana. Ya tambahan Dok. Umpama nih kita kayak kolektif nih. Kita request kolektif bareng ke dinas kesehatan gitu untuk yang vaksinnya Dok, yang sebelum paparan itu bisa nggak kira-kira?
Karena memang selama ini kami belum mendapatkan informasi tentang itu, maka kami akan konsulkan lagi ke provinsi dulu untuk permintaan dari misalnya PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Misalnya dari PDHI Lamongan mau kolektif para pra-prajanan, kami akan konsultan dulu. Kami harus berapa dari mana, termasuk nanti harganya berapa, kami juga belum tahu banget, memang belum tahu. Kalau pasca aja ada dan gratis. Kalau pasca ya. Ya jangan sampai lah kita cari paskanya. Cukup itu aja stoknya dok. Yang penting ada stoknya, jangan sampai kepakai. Nggak kepakai. Iya nggak apa-apa dok. Jangan sampai kepakai. Cukup ada stoknya aja. Oke silakan. Mungkin dari teman-teman lagi ya. Maju deh silakan. Ke depan ya kamu deh. Dari sisi selatan kita tunggu habis ini. Dari sisi selatan siap-siap. Ayo. Namanya sama. Baik, terima kasih kesempatannya dokter. Perkenalkan nama saya Amalia dari mahasiswa kedokteran hewan Universitas Airlangga. Izin bertanya, misalkan ada kondisi atau peristiwa hutan terbakar atau pengundulan hutan, maka biasanya satwa liar itu akan menjarah ke pemukiman penduduk. Nah, kiranya apakah seperti apa ya dokter? Saya penasaran terkait mitigasi dari hewan-hewan tersebut atau pengarahan hewan tersebut kalau sudah masuk pemukiman dari BBKSDA itu akan melakukan tindakan-tindakan seperti apa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sebentar, jangan tunggu. Ini ada dia lagi dari Mbak Nurul. Mbak Nurul ini baik hati kok. Kasihan dia ya. Foto dulu. Terima kasih. Oke, jadi ini untuk Pak Fajar Pak. Jadi ya itu nanti ada mitigasi atau nggak ada kebakaran hutan, akhirnya ada perambahan hutan juga, pertanian yang masuk ke hutan, perkebunan yang hutan dijadikan perkebunan, akhirnya datang ke pemukiman. Lah itu gimana Pak mitigasinya? Terima kasih. Kalau kejadian alami untuk satwa liar biasanya dia punya insting alami. Kalau kejadian alami, kalau kejadian alami tahu nggak kira-kira? Kalau kebakaran bisa alami, bisa kesengajaan ya. Tapi cenderung satwa liar punya ciri tertentu. Beberapa pengalaman ketika kita misalnya ada kok tiba-tiba burung itu terbang tidak terarah tanpa suara nggak karu-karu, itu ada apa? Itu kan tanda-tanda alam kan? Ketika nyaman satwa itu punya, itu secara alami mereka akan dari tempat yang aman, secara alami, secara naluri mereka alami. Namun hal yang terjadi bukan begitu saat ini. Yang kenapa satwa sampai keluar ke dalam pemukiman itu rata-rata cenderung karena adanya sebuah hal-hal yang beberapa dilakukan untuk intervensi manusia biasanya. Konflik di Jawa Timur ini, kita bicara Jawa Timur, yang paling banyak adalah interaksi negatif antara manusia dengan monyet. Jawa Timur. Terakhir di Mojokerto, yang orang awalnya panen satu petak lahan itu 1 ton, karena monyet masuk tinggal 200 kilo, habis. Langkah awal mitigasi kita harus tahu. Kejadiannya sederhana. Awalnya kenapa monyet itu sampai bikin konflik? Saat COVID sedang tren pembangunan tempat-tempat wisata. Hotel ya. Wah, manusia senang. Kalau saya ke sana foto-foto. Lokasinya jauh dari hutan sebenarnya. Ketika ada spot wisata, apa yang terjadi? Banyak kunjungan, banyak orang jual makanan. Terakhir adalah sampah. Monyet datang makan sampah. Pengunjung diberi pengunjung. Ternyata setelah beberapa waktu tempat wisata itu tutup. Tidak pengunjung sepi. Yang terjadi apa? Monyet bingung. Yang biasa dikasih makan sama manusia, ya kan? Kemudian bingung, akhirnya yang paling dekat yaitu ada jagung, ada tela, ya diam saja. Apalagi kalau punya ekor panjang kan, seks rasionya kalau untuk kawin 1:40 kalau kita. 1 jantan 40 betina. Dan sangat adaptif. Jadi memang kalau yang berhasil hidup
Ya ini bertahan biasanya kan yang paling pandai untuk beradaptasi, bukan orang cerdas, bukan orang pintar, tapi pintar beradaptasi. Langkah-langkah apa yang kami lakukan? Salah satunya dengan seperti ini, kita koordinasi dengan dinas peternakan, kemudian dengan apa Baik Bapak Ibu, karena tidak hanya di sini, di beberapa tempat khusus di Jawa, karena sesaat lagi konflik kapal liar terjadi. Di Sumatera adanya pembangunan jalur lintas, akhirnya ada pembuatan jalan tol yang di bawahnya ada koridor untuk gajah. Baik, sekali lagi kami umumkan Di jalur lintas selatan tahun 2008, tahun 2008 saya ingat begitu ya. Karena saat lagi di September 2008 saya Trenggalek awalnya dibuka jalur lintas selatan, ada konflik atau interaksi negatif manusia dengan macan tutul di jalur lintas selatan. Kawah hutan dibelah 12 meter dan ada 7 ekor kambing. Saya ingat betul mas, karena saya kesana ada 7 ekor kambing dimangsa sama diduga karena besar. Yang salah siapa di situ? Saya kesana saya cek, ternyata kambing itu berada di dalam kawasan hutan. Ya mungkin di Namun ada istilahnya tumpang sari ya, di kantor tani atau orang tinggal kawasan itu beli kambing dan itu yang dimangsa oleh Pak Yuntul. Dan repotnya itu tidak dimakan. Karena satwa liar kan tidak langsung ambil tak makan selesai, tidak diambil digantung di pohon, ambil simpan di pohon. Dia merasa aman pakannya pangsa ini, dia akan bayar sampai 7 ekor. Ada yang diburu disikat di kandang saja. Dan ternyata dia mungkin kalau saya sebagai Pak Yuntul ya marahan. Saya lintasan biasa di situ dibuka, ternyata dia punya lewatan, ketemu akhirnya jejak di mana? Dia lewatnya di jembatan yang apa namanya, di atas jembatan besar itu, dia segini gorong-gorongnya, dia lewat bawah sini. Jadi ketika kita mau mengurangi atau meredam itu paling nggak kita menyediakan segala sesuatu, karena pembangunan memang tidak bisa kita elakkan. Pembangunan dan konservasi kalau bisa berjalan seiringan, meskipun biasanya dibenturkan, tapi kan tidak bisa seperti itu, karena manusia terus berkembang. Mitigasi dilakukan. Itu untuk satwa liar yang kami lakukan di KSDA itu. Konflik itu interaksi negatif tidak akan pernah selesai sebelum kita sama-sama memahami peran dan fungsi masing-masing. Manusia sebagai apa, satwa liar sebagai apa. Tadi di awal Dr. Doni sudah menyampaikan perlunya harmonisasi manusia dan hewan. Kalau kita manusia dan satwa liar, seperti itu. Kemarin saya juga dari Bawean ke permasalahan, apalagi Bawean kan pulau kecil ya. Di situ ada satwa endemik yang di dunia hanya ada di Bawean. Apa dong? Rusa Bawean dan babi kutil. Babi kutil yang hanya ada di Bawean. Babi yang punya apa namanya kayak di pojoknya. Ya. Di Lamongan ada babi kutil, tapi yang di sana babi kutil Bawean. Itu juga sering berkonflik. Nah, repotnya kita kan manusia di orang Jawa Timur, Indonesia usia tidak makan babi. Kayak mayoritas muslim. Yang ada apa? Bulu. Kata-kata bulu ini kan paling enggak apa yang sekarang itu? Mulai dari kita melakukan upaya penanaman tanaman pagar untuk pakan satwa. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kalau kita bicara satwa, kita juga bicara dari dukung. Bapak Bupati. Karena satwa ini akan mengalami puncak populasi ya. Tidak akan pertama yang kita alami pasti akan terjadinya. Selamat datang kepada Bapak Bupati. Ini sedang berlangsung talkshow penyakit zoonosis Bapak. Ya. Jadi kebetulan pembicara kita ada dari BKSDA Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Vida dari Dinas Kesehatan, juga ada Dr. Rewan dari PDHI. Jadi kita banyak membahas tentang zoonosis, penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia, termasuk pencegahan. Juga termasuk satwa liar, Pak. Jadi kebetulan akhir-akhir ini ada banyak satwa liar yang dilepas, nah itu menjadi perhatian kita semua. Makanya kita susun ada acara talkshow seperti ini. Seperti itu Bapak. Foto bareng Bapak. Oke, dari terima kasih Bapak. Talkshow kali ini membahas tentang penyakit zoonosis. Salah satunya adalah rabies. Karena bertepatan pada hari ini, tanggal 28 September, merupakan
World Rabies Day dengan pembicara yang sangat luar biasa. Oke, dilanjut ya teman-teman semua. Tadi dari Pak Fajar, ada lagi Pak? Cukup, siap. Oke, ayo teman-teman, ada lagi pertanyaan? Menarik kan? Jadi tahu ternyata tadi di Bawean ternyata ada satwa endemik Bawean Pak ya? Itu berarti di hutan Pak? Berarti Bawean paling berapa luasnya seberapa Pak? Jadi kira-kira hutan sama yang pemukiman banyak mana? Banyak hutannya apa pemukiman? Kesehatan hewan. Kebetulan kalau Bawean kawasan kita Ada berdasarkan 100 pulau. ekor kucing Jadi sekitar yang telah 4.500 mendaftar kalau pulaunya untuk pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies. Kawasan itu kawasan kita. Juga ada beberapa ekor anjing. Itu berarti kalau di daerah lain nggak ada Pak ya yang babi kutil tadi ya Pak ya? Termasuk rusa tadi. Itu kok mau isok orang kesasar di Bawean itu gimana? Sejarahnya gitu loh. Kok apa Bawean sendiri ada apa namanya rusa itu tadi? Ini akhirnya cerita sejarah. Iya, seru ya betul Pak. Seru. Temanya Rabies Day. Bapak Bupati beserta rombongan dan peserta bisa berfoto bersama. Jadi kalau boleh cerita karena ini kan di Jawa Timur ya, kita memang harus, saya bukan orang Jawa Timur Bu, tapi cuma karena saya mencari makan Jawa Timur, dapat istri orang Jawa Timur, jadi saya harus bangga dengan Jawa Timur. Cetaro ya Pak, Jawa Timur. Jadi sedikit cerita di Jawa Timur itu ada untuk satwa endemik rusa Bawean, di dunia hanya ada Bawean. Kemudian ada babi kutil yang baru ditemukan. Kemudian ada kakak tua gambul kuning, ada di Jawa Timur. Yang orang tahu mungkin kakak tua di sisi timur. Posyandu kucing ini ada di tidak Jawa hanya Timur, di Pulau Masakambe. Namun juga dilaksanakan di 9 puskesmas yang ada di Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu yang memiliki hewan kesayangan kucing, agak penasaran dengan Bawean Mas Rusna. Selama 1 tahun ini kita masih di sana. Vaksinasi pulau rabies kecil tapi bisa memiliki menghubungi potensi yang aneh. puskesmas terdekat. Bawean sangat aneh. Ada Lokasi puskesmas Jawa Timur, dekat Gresik dan Jawa Timur, Lamongan juga kalau nyebrang di Lamongan renang lurus. Puskesmas Sukodadi, itu satu pulau 3 karakteristik. 3 karakteristik spesies. Puskesmas Sukoharjo, Separuh ada Sulawesinya, ada Kalimantan, ada Jawanya di situ. Puskesmas Modro. Jadi kalau rusa Bawean mirip dengan rusa Filipina. Bisa jauh kan? menghubungi para dokter Di hewan Jawa sini yang ada ada Bijang, ada rusa yang puskesmas tersebut. Itu kalau dikaitkan dengan apa namanya upaya-upaya di luar dalam hal ini terkait produk hewan yang memang kalau bisa selain apa ya ke depan itu selain memahami terkait satwa domestik, mungkin kalau pengen kita ya, kita juga kemarin waktu mau berburu monyet saya bisa nembak, bisa, tapi untuk meracik bius tidak bisa. Jadi kemarin saya mau berburu monyet sama teman-teman dinas peternakan Lamongan yang jalan monyet, jalan mall itu kan terakhir itu jalan. Dan kayaknya acara ini juga karena gara-gara monyet gitu. Jadi kalau belajar kami sangat terbuka. Terbuka karena kebetulan kalau petugas kami Mojokerto, Gresik, Lamongan, 4 kabupaten, kami 30 orang. Rolnya hilang 3 orang. Ya, itu satu Jawa Timur ada 4 kabupaten. 4 kabupaten. Sekali. Jadi banyak bisa dipelajari dari satwa liar. Kalau dari kedokteran hewan dalamnya lebih spesifik ke individunya. Kalau kita mungkin secara manajerial, secara umur penanganan. Gitu. Oke, ya siap Pak Fajar. Menarik sekali ya kalau mau masalah satwa liar emang hal yang baru untuk kita Pak ya. Di dunia kita di kampus pun satwa liar ya cuma Prof SKS itu aja. Kita cari cuma medisnya. Kalau untuk tingkah laku terus penyebaran sebagainya emang sangat terbatas. Jadi spesial sekali emang hari ini Pak. Lumayan dapat tambahan SKS dari jenengan. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Kajiannya masih banyak. Lah, itu artinya yang belakang itu. Boleh, ntar dok satu ini dulu. Ya, ada adik kecil ini. Oke. Namanya siapa? Kelas berapa? Sekolah di mana? Ya. Pertanyaannya. Namanya dulu.
Saya Sarah Herdianatia. Panggilannya? Sarah. Sarah. Adik Sarah. Kelas berapa, sekolah di mana? Kelas 6. Sekolah di Muhammadiyah 1 Pendopo. Oh iya. Mau bertanya apa deh? Bukan itu paling jauh nih. Apakah kucing yang jamuran atau gatal-gatal bisa menular ke manusia? Oke, siap. Adik Sarah dapat hadiah. Tunggu sebentar. Si kakak Nurul pembawa hadiah. Ibu Kabit mau gue foto juga sini. Tuh, saya acak lah. Oke, terima kasih. Oke, sebentar satu pertanyaan dulu dok ya, Dr. Linda. Tadi apakah jamur gatal itu bisa nular ke ownernya? Silakan. Baik, sekali berpada Baik, adik Sarah ya. Jadi untuk jamur di kucing biasanya memang reaksinya di kucing sendiri itu kan gatal. Nah, kadang owner ini masih belum bisa atau kadang menganggap skabies ini jamur dok. Nah kadang dia skabies tapi ngiranya jamur, akhirnya diberikan obat jamur kok nggak sembuh gitu. Kemudian sekarang ini kan memang klien itu ada 3 tipe, bukan klien, jadi tipe owner. Jadi yang pertama adalah menganggap si hewan ini sebagai keluarga. Ada yang menganggap hewan ini sebagai teman, sama menganggap hewan ya sudah hewan seperti itu. Nah, akhir-akhir ini memang banyak klien menganggap hewan sebagai keluarga. Akhirnya apa? Diajak tidur bareng, diajak interaksi bareng seperti itu. Nah, kalau memang skabies biasanya memang reaksinya itu cepat menular, tapi khasnya adalah gatal di malam hari ya, Dek Sarah. Tapi kalau jamur biasanya masih agak susah menular ke kita kalau imun kita baik gitu. Tapi kalau skabies itu memang sering menular seperti itu. Kalau jamur itu biasanya ringo, cuman saya kira agak jarang sekali terjadi di manusia seperti itu karena mungkin imunnya bagus gitu kan. Tapi kalau skabies itu tidak bisa dipungkiri ketika kadang imunnya juga oke, juga masih bisa kena gitu. Sampai dengan desinfektan. Mereka sudah berhasil. Oke, siap. Itu tadi ya, Adik Sarah ya. Sebentar, Adik Sarah nanti bawa kucing ya? Adik Sarah bawa kucing nggak? Punya kucing di rumah? Nggak? Punya kucing nggak di rumah? Nggak? Oke, barangkali punya kucing, nanti kita kasih voucher yang vaksin. Nggak punya ya? Oke, ya udah. Barangkali Dokter Nurinda ada kucing, bisa dikasihkan dok. Ya ini tadi ada dari Dokter Wara mau sedikit diskusi, mau nggak Dokter? Dokter Linda. Nanya sekalian ini kan saya di sini. Iya. Saya konsultasi. Sekarang di masyarakat itu kan selain kucing, monyet, anjing, sekarang kan lagi juga marak burung sama ikan. Beberapa hari yang lalu saya tuh konsul sama Dokter Nurinda. Dok, lama ikan gue mati banyak dok. Saya minta sama Dokter Nurinda. Apa sih yang harus saya lakukan untuk merawat ikan itu tipis apa? Maksudnya itu mungkin kayak murah kolam itu berapa lama sekali? Apa sih rutinitas yang harus kami lakukan? Terus pun kalau kita beli ikan baru itu harus bagaimana? Lah kayak gitu loh. Itu kayaknya kemana harus kita beli ikan baru terus mati semua. Saya sampai stres tuh dari Dokter Nurinda saya WA. Nah itu apa yang harus kita lakukan, kami lakukan untuk rutinitas itu seperti apa? Karena sekarang di rumah juga lumayan ada teman-teman gitu ya. Nah jadi lumayan berisik juga gitu. Tapi suami sukanya itu itu rutinitas apa yang harus saya lakukan untuk dua hewan itu. Terima kasih. Jadi kalau utamanya dari ikan koi ya, Dokter Fida ini ya peliharanya. Jadi kalau ikan koi, saya belum terlalu mendalami tentang ikan, cuman sekilas yang karena lumayan sering yang konsultasi gitu ya dok. Jadi untuk ikan koi ini memang ternyata dia tidak boleh terlalu sering dibersihkan, tapi filternya yang sering diganti seperti itu. Kemudian untuk air, nah airnya itu harus filternya mungkin rutin, misalnya 1.000 bakal diganti. Kemudian untuk airnya itu kalau misal ganti tidak boleh sampai habis, ya disisain.
Ya nggak boleh baru semua gitu. Beberapa kan mungkin ya sewajarnya sehari 2 kali. Lumayan ini udah sejam lebih kayaknya ya. Alhamdulillah sangat berkualitas sekali pagi ini diskusi kita, talkshow kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, situ aja dokter. Terima kasih Dr. Nurdinda, Dr. Fida, Pak Fajar atas kesempatan, atas keluangan waktunya bisa datang ke sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Untuk adik-adik semua terima kasih kehadirannya. Cukup sekian untuk talkshow pagi hari ini. Sebelum bubar nanti setelah saya tutup bisa foto bersama di depan mungkin ya. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa foto bareng di depan nggak apa-apa. Ayo adik-adik. Adik.